Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Merdutilah Raizal, a member of English for Specific Purpose D class. This is the first project of interpreting. I will do a simultaneous interpreting of a short TED Talk video from Angela Lee Duckworth about the grit, power of patience, and perseverance. Ketika saya 27 tahun, saya berhenti dari pekerjaan yang sulit di bidang manajemen konsultan untuk pekerjaan yang lebih sulit, mengajar. Saya mengajar matematika untuk kelas 1 SMP di sekolah umum di New York. Sebagai guru, saya memberikan kuis dan ujian. Saya memberikan PR, kemudian dikumpul untuk saya nilai. Yang membuat saya kaget adalah IQ bukanlah satu-satunya yang membedakan murid terbaik dan terburuk. Beberapa murid yang nilainya tinggi belum tentu IQ-nya tinggi. Beberapa anak yang pintar belum tentu berhasil. Saya berpikir, hal yang harus dipelajari di matematika kelas 1 SMP tentu sulit. Perbandingan, desimal, dan luas bidang. Tapi konsep ini tidak sulit. Saya yakin bahwa semua murid saya bisa mempelajari materi itu kalau mereka belajar dengan keras. Setelah bertahun-tahun mengajar, saya menyimpulkan bahwa yang dibutuhkan dalam pendidikan adalah lebih banyak pemahaman tentang murid dan pembelajaran dari sudut pandang motivasi. Dari sudut pandang psikologi. Alat pengukur kecerdasan dalam pendidikan adalah IQ. Bagaimana jika keberhasilan di sekolah dan kehidupan tergantung pada hal selain belajar dengan cepat dan mudah? Kemudian saya berhenti mengajar dan saya sekolah lagi untuk menjadi psikologi. Saya mulai mempelajari anak-anak dan orang dewasa dari latar belakang yang berbeda. Dan di setiap studi saya mempertanyakan siapa yang sukses di sini dan kenapa. Saya dan tim peneliti pergi ke Akademi Militer di West Point. Kami memprediksi kadet mana yang akan tinggal di pelatihan militer dan siapa yang akan drop out. Kita pergi ke lomba mengeja tingkat nasional dan memprediksi anak-anak yang bertahan di kompetisi. Kami mempelajari guru-guru muda yang bekerja di lingkungan yang ketat dan menanyakan guru mana saja yang akan tetap mengajar sampai akhir tahun ajaran, siapa pula yang bisa meningkatkan kualitas siswanya dengan efektif. Kami bekerja sama dengan perusahaan swasta, menanyakan staf penjualan mana yang mempertahankan pekerjaan mereka, siapa yang akan mendapatkan gaji lebih besar. Semua itu konteksnya berbeda-beda. Muncul satu karakteristik yang menjadi penentu keberhasilan. Itu bukan kecerdasan sosial, bukan penampilan luar, kesehatan fisik, dan juga bukan IQ. Itu adalah tekad. Tekad adalah gairah dan ketekunan untuk tujuan jangka panjang. Tekad itu artinya memiliki stamina.
Tekad itu melekat pada masa depan, setiap hari, tidak hanya untuk seminggu atau sebulan, tapi bertahun-tahun. Dan bekerja sangat keras untuk mewujudkan masa depan itu. Tekad itu seperti menjalani hidup seperti maraton, bukan sprint. Beberapa tahun yang lalu, saya mempelajari tekad di sekolah umum di Chicago. Saya meminta ratusan anak SMP mengisi kuesioner tentang tekad dan menunggu setahun untuk melihat siapa yang lulus. Ternyata, anak yang bertekad lebih banyak yang lulus. Walaupun saya mempertimbangkan setiap pengukuran karakteristik, seperti pendapatan keluarga, nilai ujian, dan rasa aman di sekolah. Jadi tidak hanya di West Point dan lomba mengeja saja yang butuh tekad. Juga di sekolah dibutuhkan. Terutama anak-anak yang berisiko putus sekolah. Bagi saya, hal yang mengejutkan tentang tekad ini adalah betapa sedikit pengetahuan kita, sedikit ilmu untuk membangun tekad itu. Setiap hari orang tua dan guru menanyakan kepada saya, bagaimana saya membangun tekad anak, bagaimana saya mengajarkan etos kerja yang kuat, bagaimana cara terus memotivasinya. Jawabannya, saya tidak tahu. Yang saya tahu bahwa bakat tidak membangun tekad. Data kami menunjukkan bahwa individu bertalenta yang tidak menjaga komitmen. Faktanya, dalam data, tekad biasanya tidak berhubungan atau bahkan berbanding terbalik terhadap bakat. Ide terbaik sejauh ini yang pernah saya dengar tentang membangun tekad pada anak adalah perkembangan pola pikir. Ide ini dikembangkan di Universitas Stanford oleh Carol Dweck. Itu adalah sebuah kepercayaan bahwa kemampuan belajar bisa diubah dengan usaha. Dr. Dweck menyatakan ketika anak membaca atau belajar tentang otak, itu akan mengubah perkembangan dalam merespon tentang tantangan. Mereka cenderung lebih tekun ketika gagal karena mereka yakin kegagalan tidak permanen. Perkembangan pola pikir sangat bagus untuk mengembangkan tekad. Tapi kita butuh lebih. Saya akan mengakhiri ucapan saya karena di sanalah itulah pekerjaan yang akan kita hadapi. Kita harus memilih ide yang terbaik, intuisi terkuat, dan kita perlu mengujinya. Kita harus mengukur keberhasilan dan tidak takut gagal atau salah, dan memulai dari awal lagi dengan pembelajaran. Dengan lain kata, kita harus punya tekad untuk membuat anak-anak menjadi lebih punya tekad. Terima kasih. That's all the simultaneous interpreting presented by me. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.